Shalom, Tuhan Yesus damai di hati. Firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, yang saya ambil dalam firman Tuhan Pengkhotbah 3 ayat yang kedua. Ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Kemudian Mazmur 90 ayat yang ke-10, masa hidup kami 70 tahun, dan jika kami kuat 80 tahun, dan kebanggaannya adalah kesukara dan penderitaannya, sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Demikianlah firman Tuhan. Bu, saudara-saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Jadi hidup kita di dunia ini ada batasnya, ya. Di Mazmur 90 ayat 10, ya, masa hidup kami 70 tahun. Jika kami kuat 80 tahun. Ya, jadi hidup kita ada batasnya, Bapak Saudara. Ya. Ada orang lahir muda sudah meninggal. Ya. Ada yang sudah tua susah meninggal. Itulah rahasia Tuhan. Ya. Jadi kita hidup, kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus di dalam segala hal. Karena Tuhan yang menciptakan manusia, Dia juga mengambil kembali hidup kita. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Kemudian Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, ada waktu untuk lahir, ada waktu untuk meninggal, ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk mencabut yang ditanam. Ya. Jadi ada waktu kita lahir dan ada waktu kita meninggal. Ya, Bapak saudara-saudara. Jadi kita harus menyadari hidup kita. Selagi kita masih ada di dunia ini. Ya, Bapak saudara-saudara. Ya. Puji Tuhan, hari ini saya sudah 7 hari, Bapak. Ya, saya baca Alkitab. Ya. Kiranya berjalan lancar. Ya. Jadi Alkitab saya selalu bawa, Bapak saudara. Ya. Ini Alkitabnya. Saya selalu bawa, ya, baca firman Tuhan, kemudian tandai, ya. Supaya tidak lupa, karena hidup kita ini adalah singkat, ya. Masa hidup kita 70 tahun, ya. Jika kita kuat 80 tahun. Itu di Mazmur 90 ayat yang ke-10. Kemudian Pengkhotbah 3 ayat yang kedua, ada waktu lahir dan ada waktu kita meninggal. Kita harus sadar itu. Ya, Bapak saudara-saudara yang saya cinta di dalam Tuhan Yesus Kristus, ya. Supaya kita tidak lupa. Ya. Atas kuasa Tuhan itu. Ya. Ada juga tertulis di Ayub 9 ayat 35, maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku tidak menyadari kesalahanku. Ya. Jadi kita harus menyadari kesalahan kita terhadap Tuhan. Ya. Karena kita sebagai manusia adalah penuh dengan dosa kekejian. Makanya Tuhan Yesus rela mati di Bukit Golgota untuk dosa dunia ini. Ya. Jadi kita harus menyadari sifat dosa kita terhadap Tuhan. Ya. Ayat 9 ayat 35. Maka aku akan berbicara tanpa rasa takut terhadap dia, karena aku menyadari kesalahanku. Ya. Jadi kita harus menyadari kesalahan kita kepada Tuhan. Karena kita manusia adalah debu. Ya. Dari debu. Ya. Karena kita makhluk yang lemah. Ya, Bapak saudara-saudara, ya. Kemudian tertulis lagi di Mazmur 21 ayat ke-11, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan-Mu. Ya. Jadi kita harus bermazmur, ya, memuji nama Tuhan. Ya. Bangkitlah Tuhan dalam kuasa,
kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan. Jadi kita harus ya memuliakan nama Tuhan di dalam segala hal. Ya Bapak Saudara ya, ini sudah di Mazmur 21 ayat yang ke-11. Kemudian Mazmur 31 ayat 25, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, jadi kita semua harus ya berharap kepada Tuhan. Jangan berharap kepada manusia itu. Ya. Kecewa nanti sakit hati. Ya. Jadi berharaplah kepada Tuhan. Ya, Maha Pencipta. Laut dan segala isinya itu. Ya Bapak Saudara yang saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus ya. Jadi kita harus mengandalkan Tuhan. Ya Bapak Saudara ya. Kemudian tertulis lagi Mazmur 21 ayat 14, bangkitlah ya Tuhan di dalam kuasa-Mu, kami mau menyanyikan dan memasukkan keperkasaan. Ini sudah dibahas tadi. Ya, kemudian di ayat 8 ayat yang ketiga, masakan Allah membangkokkan keadilan, masakan Yang Maha Kuasa membangkokkan kebenaran. Ya, jadi Yang Maha Kuasa Tuhan Yesus itu membela kita itu. Apabila kita benar. Ini sudah tertulis di ayat 8 ayat yang ketiga. Masakan Allah membangkokkan keadilan, masakan Yang Maha Kuasa membangkokkan kebenaran. Ini luar biasa. Ya, jadi Tuhan selalu membela orang yang benar. Ya. Dan dia membalas orang yang berbuat jahat. Kemudian di Mazmur 6 ayat yang ketiga, kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Ya. Jadi kalau kita sakit, kita berdoa kepada Tuhan supaya kita disembuhkan. Karena Tuhan itu sumber dari segala mujizat. Ya. Ini sudah tertulis di Mazmur 6 ayat 3. Ya. Kasihanilah aku Tuhan sebab aku merana, sembuhkanlah aku Tuhan sebab tulang-tulangku gemetar. Ini luar biasa. Kemudian di Mazmur 35 ayat yang ke-8, biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka. Jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh. Ya. Jadi kalau ada orang merencanakan kejahatan kepada kita, biarin. Nanti dia sendiri yang tertimpa hukuman. Ini sudah tertulis di Mazmur 35 ayat 8. Biarlah kebinasaan mendatangi dia dengan tidak disangka-sangka, jerat yang dipasangnya biarlah menangkap dia sendiri, biarlah ia jatuh. Ya, ini risiko. Ya Bapak Saudara sekalian saya cinta dalam Tuhan Yesus Kristus. Ya, jadi kita harus bersyukur kepada Tuhan Yesus dalam segala hal. Saya ingin menutup ayat firman Tuhan di 2 Tawarik 24 ayat 20. Lalu Roh Allah menguasai Sakaria, anak Imam Yoyada. Ia tampil di depan rakyat dan berkata kepada mereka, beginilah firman Allah, mengapa kamu melanggar perintah-perintah Tuhan sehingga kamu tidak beruntung? Oleh karena kamu meninggalkan Tuhan, Ia pun meninggalkan kamu. Jadi kita jangan meninggalkan Tuhan, supaya Tuhan tidak meninggalkan kita. Itu poinnya Bapak Saudara. Ya, itu poin dari ayat itu. Jadi 2 Tawarik 24 ayat 20. Jangan kita meninggalkan Tuhan. Ya. Sebab kalau tidak Tuhan meninggalkan kita, akhirnya kita binasa. Ya. Akhirnya firman Tuhan pada hari ini, Minggu tanggal 25 Juni 2023, menegur, ya, mengingatkan kita semua, menyadarkan kita semua, ya, supaya kita hidup di dalam Tuhan. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Amin.